Kemudian teman-teman, setelah tadi saya membahas terkait liberal, saya akan membahas terkait apa? Ilmiah yang diperdebatkan antara Wafi dengan Pak Guru Gembul. Nah, menurut Wafi, saudara Wafi ini ilmiah menurut Al-Imam As-Safaraini itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah indrawi, dapat dicerna, diamati oleh panca indera. Kemudian ada khobarus sodik. Yang ketiga ada akal. Khobarus sodik ini dibagi 2 menurut Wafi. Yang pertama khobarul mutawatir, yang kedua khobarun nabi yang dibuktikan dengan mukjizat. Nah, mungkin 1, 2, 3 itu saya sepakat. Yang tidak saya sepakati hanyalah 1 terkait khobar mutawatir. Oke. Yang dimana ini saudara Nafi mengkaitkan khobar sodik minal khobar mutawatir kepada hadis. Ya, dikatakan bahwa kalau hadis itu, kalau sanadnya sahih, maka sudah dipastikan hadis itu sahih. Nah, lantas dia menanyakan kepada Pak Guru Gembul, Pak Guru Gembul tahu nggak bagaimana penulisan hadis? Ini kan pertanyaan yang nggak perlu ditanyakan. Itu adalah argumentum ad hominem, menyerang pribadi. Kan begitu. Ya, itu adalah pertanyaan debat kusir. Oke? Oleh karena itu saya jawab aja di sini ya. Nah, terkait tadi khobar mutawatir. Khobar itu adalah artinya berita, mutawatir itu adalah ramai didengar orang-orang. Artinya nggak 1, 2, 3 orang, tapi ramai khobar itu. Oke? Itu namanya mutawatir teman-teman semua. Nah, kemudian terkait hadis, kalau kita berbicara terkait ilmu mustalahul hadis atau minal ulumul hadis ya, atau kita berbicara ilmu ulumul hadis, ada namanya hadis sahih fil sanad wa dhaif fil matan. Yang kedua ada hadis dhaifu fil sanad ya, tapi sahih fil matan. Nah, maksudnya apa? Hadis sahih fil sanad artinya banyak orang yang mengabarkan hal yang sama, tapi doiful matan, matanya doif, matanya lemah. Kenapa lemah? Karena isi dari hadis itu bertentangan dengan ayat suci Al-Quran. Contoh terkait hadis sahih berkenaan dengan apa? Nabi Muhammad terkena sihir. Itu secara kualitas daripada perawi hadisnya adalah sahih. Sahih fis sanad. Oke? Tapi dalam matanya itu adalah doif. Kenapa? Karena matan tersebut merendahkan penjagaan Tuhan kepada Muhammad. Sehingga apa? Nabi Muhammad terkena sihir. Artinya apa? Tuhan lupa menjaga Muhammad. Kan begitu. Makanya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menolak hadis tersebut. Ya, gitu loh. Nah, kemudian juga ada lagi namanya hadis doif fis sanad. Ya, sanadnya ini doif. Artinya perawinya nggak nyampe 10 orang lah. Paling 1-2 orang. Tapi matanya sahih. Contoh kayak tadi hadis yang saya sampaikan. Liman la aqlalahu la dinalahu. Dalam sanadnya ini dikategorikan sebagai hadis yang doif. Kenapa? Karena sanadnya lemah, tidak banyak yang merawikan. Tapi dalam matannya adalah sahih. Karena sesuai dengan anjuran Al-Quran untuk apa? Berpikir, berakal, tidak boleh taklid. Kan begitu. Nah, itu teman-teman semua. Oleh karena itu, kalau teman-teman semua melihat polemik sebelumnya, adanya channel Sunnah Nabi, ya, yang dimana dia mengambil hadis-hadis sahih, tapi matanya bertentangan dengan sikap Nabi atau bertentangan dengan ajaran ilahi yang termaktub dalam Al-Quran, ini harus kita pilih mana yang mau kita gugurkan. Hadisnya kita gugurkan, atau justru hadisnya kita benarkan, malah Nabi kita yang kita hina. Kan begitu. Channel Sunnah Nabi itu bukanlah penistaan agama. Karena hadis-hadis yang diangkat itu, hadis-hadis yang digunakan dan yang kutip itu adalah hadis yang sahih secara sanad. Tapi do'ifu fil matan. Kan gitu. Do'if dalam matanya. Karena apa? Bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Bertentangan dengan akhlakun Nabi. Kan begitu. Artinya kita pilih dalam hal ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi suatu
rujukan untuk teman-teman bahwa dalam menyikapi hadis sahih tidak bisa hanya berdasarkan sanad, tapi dilihat juga dari matanya bertentangan tidak dengan Al-Qur'anul Karim. Kan begitu. Nah, ini masalah mutawatir ya, teman-teman semua. Jadi jangan teman-teman terjebak, oh karena ini sudah sahih, sudah mutawatir, maka ini isinya adalah sahih. Nggak begitu konsepnya. Bahkan dalam ilmu ulumul hadis ada namanya sababul wurud. Ya, sabab musabab hadis itu diucapkan oleh Nabi. Kenapa? Nah, karena Nabi senantiasa mendapatkan pertanyaan oleh sahabat yang berbeda konteks. Sababul wurudnya berbeda, sehingga Nabi memberikan hadis yang berbeda. Kemudian juga, ya, mereka menyerang, terutama Hanif ini menyerang guru gembul terkait kepercayaan tidak bisa diilmiahkan. Ya memang kepercayaan itu atau keimanan itu tidak bisa diilmiahkan. Ada salah satu pendapat dari Immanuel Kant dalam buku Hamka, Pelajaran Agama Islam. Silahkan Anda baca di situ, bahwa Immanuel Kant itu menyatakan begini, pada akhirnya sisakanlah dalam hatimu ruang hampa sedikit saja untuk hal-hal keimanan, kepercayaan yang memang tidak bisa kita ilmiahkan, tidak bisa kita buktikan. Nah, contohnya apa? Percaya pada Tuhan, itu aja. Percaya pada hari akhir, selesai. Sedangkan hal yang selain itu maka wajib kita ilmiahkan, termasuk masalah nasab. Karena masalah nasab ini wajib ilmiah, karena wajib ilmiah inilah para ulama fikih juga membahas. Nah, sebelum kita membahas masalah nasab, perlu saya jelaskan terkait syariat. Syariat itu terbagi dalam dua. Pertama, syariatu fil Quran was sunnah. Yang kedua, syariat fil fikih, atau syariat yang didasarkan pada pemahaman para fuqaha kepada teks-teks ayat Al-Quran dan hadis. Begitu. Nah, oke. Dan syariat minal Quran was sunnah ini masuk dalam tingkatan qat'i. Sedangkan syariat yang disyariatkan oleh para fuqaha, para fikih imam mazhab itu masuk dalam kategori zonni. Ya, 50-50. Bisa benar, bisa tidak. Kan begitu. Setelah itu kita bahas nasab. Nasab itu dibahas juga dalam ilmu fikih dan juga usul fikih. Ini saya menggunakan fikih daripada Imam Syafi'i, bisa dilihat dalam beberapa kitabnya, beberapa karyanya, baik dari karyanya beliau sendiri ataupun karya daripada pengikutnya. Pertama dari Majmu' Syarh Al-Muhazzab, kemudian dari Al-Um, kemudian dari Tuhfatul Muhtaj, dan juga Raudhah At-Talibin. Menurut Imam Syafi'i, dalam menentukan nasab itu ada beberapa cara. Pertama, nikah yang sah. Kemudian nikah fasid, artinya nikah yang dia rusak secara syarat sahnya, artinya nikahnya nggak sah. Entah itu rukunnya kurang, nggak ada wali, atau apa. Nah, ini nasabnya kemana? Ke ibunya, ya. Kemudian apa? Ikrar bin nasab, pengakuan kepada nasab. Maksudnya, bapaknya atau orang tua itu mengakui dia adalah anakku, itu sudah cukup. Atau saat ini kalau kita mau kontemporerkan, ada dibuktikan dengan akta kelahiran, itu merupakan suatu ikrar bin nasab, kan begitu. Oleh karena itu, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani meminta ikrar bin nasab dengan apa? Kitab sezaman. Artinya kalau tidak ada kitab sezaman, tidak ada ulama sezaman yang membahas Ubaidillah, maka tidak sampai itu ikrar bin nasab, maka nasabnya tertolak. Kan begitu sebenarnya maksud daripada Pak Kiai Usman. Itu aja. Tapi kalian aja yang baperan. Ya Allah. Memangnya kalau gelar Habib dicopot dari kalian itu kalian gak dapat uang gitu? Makanya kerja, jangan jual-jual agama. Ya, kerja makanya. Jangan suka jual-jual agama lah. Apalagi dengan gelar-gelar Habib lalu memprovokasi masyarakat, kan nggak baik begitu ya. Oke. Nah, kemudian yang lucunya teman-teman semua, karena para habaib dan juga para jomos-jomosnya ini tahu secara ikrar bin nasab nggak ada, secara nikah sahih juga nggak bisa dibuktikan, maka dia menggunakan kaidah
Asyuhra wal istifadoh. Nah, syuhra wal istifadoh ini digaungkan oleh ulama klasik, terutama Imam Maliki, dalam menentukan nasab seseorang yang tidak bisa dibuktikan dengan catatan atau pengakuan. Syuhro itu artinya terkenal. Wal istifado tersebar di kalangan masyarakat dan diterima. Itu intinya. Diterima. Artinya, jika ada, contoh di Indonesia, ada sekelompok yang menolak, dan kelompoknya itu banyak, gak cuma 1-2 orang, maka itu nggak syuhro wal istifado di Indonesia. Maka diragukan. Kan begitu. Kalau Anda menyatakan syuhra wal istifada terkait nasab Ubaidillah kepada Sayyid Isa bin Muhajir bin Isa, maka Anda harus membuktikan dengan apa? Pembuktian. Buktikan kalau memang ada catatannya. Buktikan kalau memang ada apa? Ada pengakuan. Kan begitu. Jangan pengakuannya itu setelah abad ke-9. Tapi buktikanlah ketika orang itu masih hidup. Abad keberapa itu hidupnya? Buktikan. Ya, apalagi katanya syuhro, terkenal, ya, kan begitu. Maka Ahmad Muhajir bin Isa ini adalah orang yang terkenal, kan begitu aslinya. Masa orang yang terkenal di kalangan masyarakat, di kalangan umat Islam, gak ada yang membahas nama Ubaidillah? Artinya syuhronya gak terpenuhi, apalagi istifadohnya ditolak. Kan gitu sebenarnya teman-teman semua. Padahal gampang sebenarnya itu Pak Kiai Imaduddin ini hanya minta bukti daripada pengakuan para habaib yang mengaku sebagai cucu Nabi. Kan gitu aja. Mereka sering sekali menyatakan, saya ini cucu Nabi ke-29, 38. Nggak jelas kan? 29, 38. Tapi diminta buktinya, diminta pembuktian, mereka malah menuduh apa? Waladuz zina. Antek PKI, kayak Pak Rizik Sihab nuduh. Antek PKI, Bahar nuduh apa? Waladuz zina. Ini kan ya Allah. Itu Islam yang mana seperti itu? Kalau memang nggak bisa membuktikan dan nggak punya catatan yang menyatakan bahwa Ubaidillah anak Ahmad Muhajir bin Isa itu adalah seorang yang terkenal, syuhro wal istifadoh, ya sudah, berarti tertolak, kan gitu. Ya, tertolak. Dan juga teman-teman semua, ini yang paling berbahaya adalah apa? Ketika Wafi menyampaikan suatu hadis yang sepotong-sepotong terkait apa? Menyatakan orang yang mengkritik nasab sebagai orang kafir. Ini kurang ajar bagi saya. Wafi itu nggak menyampaikan hadisnya secara utuh, tidak menjelaskan sababul wurudnya, tapi diambil sepotong-sepotong untuk menuduh orang lain yang mengkritik nasab Habib sebagai orang kafir. Nah, konsekuensinya ketika orang tersebut dituduh sebagai orang kafir, maka halal darahnya dibunuh. Artinya saudara Wafi ini memprovokasi umat, berbahaya. Ya, berbahaya orang-orang seperti itu. Oke? Katanya santri, masa sababul wurudnya nggak diucapkan, nggak dilibatkan sababul wurudnya? Tampilkan dong. Ya, hadis utuhnya ditampilkan, jangan hanya sepotong-sepotong. Ya Allah ya Karim. Nah, sebenarnya at-ta'un fin nasabi ini adalah orang yang mencela bapak ibu daripada orang lain. Itu hadis sebenarnya. Bisa dilihat dalam hadis riwayat Muslim nomor 90, teman-teman semua. Yang dimana bunyi matanya begini, sesungguhnya di antara dosa besar yang paling besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Dikatakan oleh seorang pemuda, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang mencela orang tuanya? Beliau menjawab, dia mencela ayah orang lain, lalu orang lain itu mencela ayahnya. Dan dia mencela ibu orang lain, lalu orang lain itu mencela ibunya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai at-ta'un fin nasab. Nah, at-ta'un fin nasab yang dimaksud dalam hadis ini adalah tindakan seseorang yang mencaci maki bapak. Contoh, si A punya bapak, ya. Bapaknya si A ini adalah, mohon maaf, ahli maksiat, pencuri, penjudi. Lalu si A ini dihinakan oleh temannya. Alah, bapak lu aja begitu, kok ahli maksiat dan sebagainya. Ya, apalagi lu. Kan begitu. Karena buah jatuh itu nggak jauh dari pohonnya. Nah, ini adalah atau unfin nasab, mencela nasab. Kemudian si ayah nggak terima, balik menyerang juga. Alah, ibu lu juga PSK kok, lu kan anak haram. Ya, sama yang kayak dilakukan oleh siapa? Bahar. Ya, menuduh orang yang mengkritik sebagai orang zina. Ya, maka dalam hadis ini
Bahar sudah dapat dikatakan sebagai apa? Dosa besar, pembuat dosa besar dan masuk ke dalam kategori kafir. Ya, hati-hati. Itu yang dimaksud sebagai mencaci maki nasab. Artinya kita menghinakan ayah orang lain atau kita menghinakan ibu orang lain tersebut. Ya, kita hinakan mereka. Sedangkan Pak Kiai Imaduddin Usman dan kawan-kawan tidak pernah sama sekali mencaci Ubaidillah, nggak pernah mencaci Ahmad Muhajir bin Isa, juga nggak pernah. Nggak ada caci maki kepada mereka. Yang mereka tanyakan, yang mereka minta adalah pembuktian daripada pengakuan mereka. Karena dalam prinsipnya siapa yang mengaku maka wajib membuktikan. Dan Pak Kiai Haji Imaduddin sudah menyatakan pembatalan dan beliau menyatakan bukti-buktinya. Kan gitu teman-teman semua. Nah, oleh karena itu, jika kita mengkritik nasab, tidak mempercayai nasab mereka sampai kepada Rasulullah, itu bukanlah dosa besar dan itu bukanlah masuk ke dalam kekafiran. Kita akan masuk menjadi orang kafir ketika kita mencaci maki bapaknya Bahar, kita caci maki, bapaknya Rizik kita caci maki, ya itu dosa besar, nggak boleh begitu. Ya, itu nggak boleh. Nah, tapi kalau kita hanya meragukan, mengkritik, benar nggak sih lu cucu Rasul, kok kelakuan lu begitu? Itu nggak masuk ke dalam dosa besar, teman-teman semua, ya. Jadi berhati-hatilah dengan mulut Anda, para habaib yang suka menuduh orang lain sebagai pelaku dosa, lantas menuduh sesat lain sebagainya. Hati-hati. Ya, ya, apalagi suka dikit-dikit mubahala. Kan ujung-ujungnya kalian sendiri yang kena mubahala tersebut kan? Itu aja. Nah, demikian teman-teman semua terkait perdebatan guru gebul dengan Robitoh Alawiyah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Guru Gembul. Anda sudah mewakilkan keresahan umat Indonesia, umat Islam di Indonesia. Terkait apa? Adanya para habaib yang mereka jauh dari perilaku Nabi Muhammad SAW. Adapun saya membuat konten ini untuk memberikan referensi tambahan dan juga untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait ya framing-framing kepada Pak Guru Gembul. Oke. Memang saya akui saya berbeda dengan Pak Guru Gembul terkait masalah Al-Zaitun. Tapi bukan berarti saya ikut memframe Pak Guru Gembul. Itu nggak baik seperti itu. Karena bagaimanapun Pak Guru Gembul memiliki gagasan yang mulia, gagasan yang hebat terkait nasab Habib, maka harus kita dukung. Ya, terkait kita beda pendapat dengan yang lainnya, udah biarkan. Gitu aja. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Wallah muwafiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.